Alfonso VI itu sebelumnya diasuh di Toledo oleh penguasa Muslim. Oh jadi alumni Toledo dalam tanda petik. bener gitu. Iya, karena kan sebelumnya Castilla itu kan masih pecah dengan Portugal. Itu dua bersaudara berantem memperebutkan itu. Sancho dengan siapa lagi satu lagi. Nah, ini orang ketiga nih, Alfonso VI itu yang ketiga. Di tengah perebutan itu, dia istilah sejarahnya dia ngungsi. Saya nggak menduga dia mengungsi sebenarnya. Itu bagian dari strategi. Si Alfonso itu jadi kayak korban, kemudian dititipkan ke Toledo. Toledo udah sini aja. 2 tahun atau berapa? Berada di jantung kekuasaan Toledo. Yang ngerti semuanya lah dia. Dia memetaan dari dalam. Begitu kakaknya Sancho itu meninggal setelah menguasai Jalikia. Nah dia kemudian Alfonso datang. Kemudian menjadi raja pengganti Sancho. Menguasai Portugal dengan Castilla. Jalikia waktu itu. Nah dari situlah dia nyerang Toledo. Karena udah tahu semuanya. Artinya kita bicara dari segi apa? Dari segi moral. Nggak ada rasa terima kasihnya sama sekali. Dan apa yang dilakukan oleh Alfonso di Toledo? Emangnya ada rasa iba, simpati? Habis. Dihabisi dalam arti seganas-ganasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di Sirah TV, channel yang menayangkan dan menyajikan berbagai macam materi seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Kembali lagi, hari ini kita akan mencoba belajar dan bertanya-tanya kepada guru kita semuanya, yaitu Ustadz Asep Sobari LC. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Enaknya ngobrol-ngobrol lah daripada tanya-tanya kayak apa aja gitu kan. Nah itu dia, sebenarnya Ane pengen pertama kali ini disclaimer dulu Ustadz ya. Ini tanya-tanya bukan, jangan dianggap banyak tanya nih gitu ya. Kan tanya-tanya kesannya lagi mau belanja gitu kan, tanya-tanya dulu gitu. Tanya-tanya doang. Tanya-tanya doang, beli enggak gitu kan. Itu agak-agak ngeselin emang Ustadz. Nah Ustadz, ini kita pengen ngobrolin tema tenar belum tentu benar. Okay. Ini beberapa kali gitu ya, saya mendapatkan tulisan di beberapa website gitu ya, tentang satu istilah yaitu reconquista. Ini sebenarnya apa Ustadz? Dan nanti mungkin Antum bisa jelaskan motivasinya atau apa yang berkaitan dengan reconquista ini. Tentu berkaitan dengan hadirin perlu tahu ini istilah ini berkaitan dengan sejarah umat Islam di Spanyol ya, atau lebih tepatnya di Andalus gitu ya. Nah, ini kita ingin tanya-tanya lebih dalam, kita ingin bahas lebih dalam lagi Ustaz. Gimana Ustaz? Ya bismillah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ba'd. Istilah reconquista itu secara historiografi gitu ya, ini istilah Eropa gitu ya. Bukan istilah umat Islam. Enggak. Umat Islam enggak. Karena ya kita kalau bicara tentang sejarah dan penulisan sejarah, sekarang pertanyaannya siapa yang jadi pelaku sejarahnya gitu loh. Oh, oke. Gitu. Artinya titik sentral dari sejarah yang sedang diangkat atau ditulis itu siapa kan gitu ya. Nah, ini kan Eropa sebenarnya. Reconquista itu kan perebutan kembali lah gitu ya. Artinya perebutan kembali. Ini bahasa Spanyol saja. Ya, penguasaan kembali, penguasaan kembali, perebutan kembali, gitu. Reconquista itu. Artinya kalau ada istilah ini, berarti mungkin terpikirkan oleh kita, oleh yang membaca makalah atau tulisan itu, loh emang umat Islam mencuri Spanyol dari siapa gitu. Nah, itu kan pertanyaan besarnya. Kan gitu loh. Artinya istilah itu kan mereka yang memunculkan, reconquista. Yeah.
Jadi mereka menamakan satu, kalau bagi saya itu gerakan ya, walaupun memang aktivitas militernya sangat kuat sekali, jadi perang. Hmm. Jadi bisa diistilahkan perang Reconquista atau tapi yang lebih tepat tadi gerakan Reconquista, karena ini bukan hanya masalah militer. Oh, Gitu lah. ada motivasi lain, Seth? Ya, justru menurut saya yang melatar belakangnya itu lebih kuat justru ya. Jadi kalau kita baca faktanya, Reconquista ini melibatkan aspek selain militer ya, politik jelas gitu ya. Politik jelas gitu. Ya bayangkan saja kan yang puncaknya itu kan Granada runtuh kan tahun 1492. Nah, itu kan Raja Aragon dengan Castilla kan kawin kan istilahnya kan. Ini puncak dari Oh iya Reconquista dong, di sini, Seth. iya dong. Dan ini perlu kita ketahui nih, para pemirsa, kita insya Allah akan mengadakan webinar tentang keruntuhan Granada ya, Seth ya. Oh iya, Keruntuhan Andalus yang Granada. keruntuhan Granada sebagai benteng terakhir mungkin bisa Umat dikatakan Islam, begitu iya untuk umat betul. Islam di Andalus. Ini jangan lupa kawan-kawan bisa mendaftar, bisa mengikuti webinar ini agar mendapatkan lebih banyak insight, pengetahuan, dan tentu kita akan belajar banyak pelajaran dari keruntuhan Granada ini. Ya, karena bagaimanapun 1492 itu kan memang titik balik dari sejarah Eropa secara umum kan. Itu kan bagi mereka itu titik balik dari kemunduran Eropa ke kemajuan Eropa, Renaissance. Itu juga kemudian sebenarnya proposal Columbus kan di situ. Proposal Columbus Untuk menemukan Amerika. Bukan menemukan, itu bahasa arogan aja menemukan itu. Artinya untuk menjelajah atau menjajah lah tepatnya, menjajah Amerika. Artinya sebelumnya sudah ditemukan sebelum Sudah Columbus? diketahui lah, sudah diketahui. dipetakan lah. Gitu loh. Oleh umat Islam? Abu Ubaid al-Bakri itu sudah punya teori tentang Amerika, itu artinya sudah dan teori seorang ilmuwan itu kan nggak mungkin berbasis ngelamun gitu ya. Wah, ini menarik, Ustaz. Lah nantilah tapi jauh. Iya, Ustaz. Ini kita tahan dulu, Ustaz. Yang jelas Columbus itu ada di bagian belakang rombongan Ferdinand dan Isabel ketika menerima penyerahan kunci Granada. Oh, ini fakta menarik gitu. Itu yang harus diketahui, dan hanya setelah mendapatkan dukungan dari dukungan resmi dari penguasa, maka kemudian dia menyiapkan beberapa saat untuk kemudian baru melakukan pelayaran. Gitu loh. Jadi kita harus tahu itu. Ternyata begitu ya. Itu yang penting, makanya ketika kita sebut bahwa 1492 itu adalah puncak dari Reconquista, bisa dikatakan gitu, walaupun bukan berarti udah selesai final gitu ya. Tapi yang jelas itu titik balik dalam sejarah Eropa Barat secara umum. Gitu ya. Dan kenapa kemudian ini tidak hanya menjadi sebuah peristiwa lokal, artinya muatannya lokal, hanya Spanyol gitu waktu itu. Kalah orang dari awal didukung sepenuhnya oleh Paus. Loh, artinya ini lingkupnya bukan hanya lokal Spanyol? Enggak, ini Eropa secara umum. Iya, dan sudah beratus-ratus tahun dari sejak gerakan yang mereka sebut Reconquista itu sudah. Kenapa disebut gerakan? Itu yang saya katakan. Karena di sini ada jelas ada unsur kekuasaan politik. Ferdinand Isabel juga sampai kawin, kemudian sebelumnya juga demikian. Kemudian agama. Jelas. Untuk sekarang bagaimana Valencia itu bisa betul-betul bisa jatuh ke tangan mereka? Artinya dikuasai mereka setelah 5 tahun loh mereka mengepung Valencia. 5 satu kota. tahun? Iya. Hanya satu kota? Iya. 5 tahun. Perlu 5 tahun Aragon itu dengan segala keganasannya. Kan minta bantuan. Raja Aragon minta bantuan dari Pak Paus untuk kemudian memberikan legitimasi bahwa ini adalah sebuah perang salib. Paus di Roma ya, Sat ya? Iya dong. Dan itu Itali. Iya. Menarik sekali. Jadi digerakkan. Reconquista itu gerakan. Gitu loh. Yang lebih luas dari sekedar aktivitas militer. Itu satu hal yang harus kita pahami, Reconquista gitu. Nah, istilah ini muncul dari mereka lah. Mereka yang mereka menjadi pelaku sejarah. Dan mereka yang menuliskan sejarah itu otomatis mereka yang memberikan nama istilah Reconquista. Nah, yang jadi soal ketika itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, ke dalam bahasa Indonesia, dan kemudian dijelaskan, kita sepenuhnya memakai cara pandang mereka dan kita terima.
Wah, ini jadi masalah Ustaz ya. Jadi masalah di sini. Kita jadi samar atau menjadi kabur Esensinya. fakta-fakta sejarahnya Ustaz. Artinya dari sudut mereka pun kita bisa mendebat gitu loh. Artinya apakah benar yang Anda lakukan itu adalah reconquista dalam arti reconquista kan gitu. Oke. Apalagi kemudian dari sudut kita. Ya. Kaum muslimin gitu loh. Itu kan dari awal tadi kaum muslimin dituduh kan dari awal. Ya. Kan kami rebut kembali yang kalian rampas sebelumnya. Kan gitu sama dengan. Seakan-akan kita curi. Lah iya. Gitu kan. Jadi kami rebut kembali sesuatu yang menjadi hak kami. Karena ini hak kami, maka kami bisa melakukan apapun demi mempertahankan hak kami. Kan bisa begitu kan? Oke. Coba. Sekarang dalam sejarah mereka saja, kalau kita artinya lebih menggunakan batasan yang lebih tepat gitu ya. Reconquista itu kan yang mereka sebut reconquista itu kan dimulai dari abad 11. Gitu abad 11 berarti kira-kira masa kekuasaan siapa Ustaz di Andalus Ustaz? Yang jelas Bani Umayyah sudah runtuh. Bani Umayyah sudah pecah, masuk Thaif. Sudah masuk Thaif. Yes, masuk Thaif. Itu periode Thaif. Ini sisi kita lah, sisi kita bahwa memang ada persoalan di kita. Iya. Kenapa itu bisa terjadi? Ada masalah internal juga. Ada internal jelas dong, bahwa kenapa kemudian kota-kota Islam jatuh gitu dari waktu ke waktu. Tapi ini kita dari sudut mereka dulu. Oke. Mereka dari abad 11 mereka melakukan itu reconquista. Bayangan panjang kan? Artinya dari abad 11 Masehi. Yang padahal umat Islam sudah masuk di Andalus sejak abad 8. Ya, 715. Ya, artinya 300-400 tahun Lah, itu kemudian. Itu dia. Jadi reconquista itu kita lihat nih dari abad 11. Ya. Puncaknya abad 15. Panjang kan? 4 abad. Lah iya, panjang kan? Sekarang selama 4 abad itu apa yang mereka lakukan ketika mereka melakukan yang mereka sebut dengan reconquista? Itu bau amis darah pasti. Tapi bukan sekedar amis darah perang yang dalam arti pertempuran perang gitu ya. Ya. Tapi juga pembunuhan sipil, korban, gitu ya. Mengerikan. Kemudian di situ pengkhianatan yang sangat luar biasa dari mereka. Karena perlu dicatat, kebanyakan kota-kota di Andalus itu jatuh ke tangan mereka melalui proses perjanjian damai. Oh. Bukan dalam sebuah pertempuran yang dimenangkan. Artinya militer mereka ini sebenarnya sampai pada level apa kok? Ya itu dia makanya. Begitu lama untuk menaklukkan hanya satu kota. Iya, Valencia sampai 5 tahun. 5 tahun. Iya. Cordoba sekitar 2 tahun. Toledo juga sekian lama. Ada cerita di balik Toledo, gitu. Yeah. Dan seterusnya. Jadi nggak mudah, gitu loh. Sementara kaum muslimin menaklukkan Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair dan kemudian gerakan setelahnya itu menguasai Iberia, Spanyol, Portugal dan tinggal menyisakan dikit saja secara utuh. Iya. Spanyol dan Portugal secara tinggal utuh. Menyisakan dikit aja, 1/10-nya kurang itu di bagian utara, itu yang mungkin cikal bakal dari Leon, Navarra, kemudian Castilla. Itu kan cuma 4 tahun. 4 tahun? Iya. Spanyol, Portugal tuh 4 tahun totalnya. Kayak 711 sampai 716. Kayak cerita-cerita dongeng gitu, setiap 4 tahun bisa. Lah itu dia. Sementara Granada ketika terakhir itu kan upaya mereka untuk masuk Granada itu sampai 2 tahun dibutuhkan. Baru masuk ya? Iya, untuk masuk dan kemudian bisa sampai ke jantung Granada. Kan lama tuh. Artinya kalau lama itu kan banyak cerita. Itu ya makanya banyak cerita. Oke. Sekarang di masa 4 abad itu yang mereka lakukan itu apa? Bau amis darah jelas. Artinya korban sipilnya minta ampun. Kemudian pengkhianatan itu. Pengkhianatan. Dan pengkhianatan itu nggak lama. Dari perjanjian sampai ke pengkhianatan itu nggak lama. Ada yang beberapa bulan aja dan sebagainya. Masjid Agung Toledo itu seharusnya aman dalam perjanjian itu. Tidak diusik. Kan kemudian diubah jadi katedral. Dan semua aktivitas kaum muslimin dilarang. Ulamanya dibunuh. Ya. Padahal dalam perjanjian sudah tidak boleh ada jelas.
usik Iya, ibadah. artinya selain masalah administrasi kekuasaan, kaum muslimin bisa menjalankan keyakinannya dengan bebas dan bla 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 bla. Nah, kita tahu kan ujung akhirnya kan nanti kan sampai ke apa namanya inkuisisi yang Wah. mengerikan itu. Lalu aku lihat ini kan semuanya apa namanya sisi gelap yang luar biasa dari Reconquista, gitu loh. Yang jarang diangkat. Umat Islamnya nggak nyadar aja, malas baca. Masalah kalau nggak nyadar saja. Orang sakit itu kalau nggak sadar itu Iya, nggak akan berobat. nggak akan berobat kan. Ya sakit terus akhirnya. Iya. Bahkan bisa mati gitu kan. Iya, iya. Nah, maksudnya gini, ketika mereka mengangkat istilah Reconquista, kan sama dengan tadi. Ini hak kami yang kami ambil kembali. Ya. Artinya kami dalam posisi dizalimi, gitu loh. Maka kami melawan kezaliman itu dan kami berhak untuk mendapatkan apa yang menjadi milik kami sebelumnya. Ya. Dengan segala cara. Jadi ini sebenarnya istilah penghalusan atau pembenaran dari segala kejahatan mereka. Yang dari awal istilah itu sendiri udah bermasalah, gitu loh. Justru bermasalah. Bermasalah sekarang. Artinya nanti ada kaitan-kaitan dengan sebenarnya umat Islam saat masuk ke sana penguasanya siapa gitu. Itu awal masalah. Sekarang yang melakukan gerakan yang mereka sebut Reconquista itu kan Castilla. Ya. Oke lah. Leon, Navarra, Castilla, Galicia. Tapi Galicia kemudian gabung dengan Castilla, Aragon. Oke. Mereka itu abad 8 di mana? Dalam sejarah Spanyol. Saat umat Islam masuk. Iya. Di mana saat? Nggak ada. Oh nggak ada. Mereka tuh nggak ada. Loh, mereka bisa bilang ini Artinya sebagai sebuah entitas gitu loh. Belum ada. oh. Berarti siapa pada saat itu yang ada? Gotik. Gotik. Iya. Dan sebenarnya Gotik, Visigoth. Visigoth itu Spanyol asli atau bukan? Bukan. Kan Spanyol itu katakanlah wilayah jajahan gitu loh. Jerman, Romawi gitu loh kan. Oh, artinya penguasanya juga sedang Dari luar. Dari luar gitu. Dari luar gitu ya, dari luar. Jadi karena di Eropa kan awalnya Semenanjung Iberia tidak terlalu diperhitungkan kan. Dan mereka terpisah oleh pegunungan Alpen bukan? Enggak, Alburt. Kalau dalam geografi kita Alburt gitu. Tapi sekarang kan sebut Pirene, tapi sebenarnya Alburt itu lebih tepat. Artinya pegunungan itu yang membatasi Spanyol dengan Perancis. Secara peradaban gitu, secara banyak dari geografis, kemudian dari dari segala sisi. Makanya jadi agak beda kan Iberia dengan Spanyol yang itu dengan Perancis dan sebagainya. Dengan Perancis terutama kan perbatasannya gitu. Yang menghubungkannya kan Barcelona. Gitu. Ya jalan-jalan ke sana biar tahu dikit gitu loh. Kalau dari mau ke Perancis itu enak dari dulu juga lewat Barcelona, Katalunya. Ya biar bisa sekalian nonton El Clasico kali ya Sat ya. El Clasico, boleh lah. Kapan buka lagi Sat? Jalan-jalan ke sana. Nantilah jalan-jalan. Siap-siap nih teman-teman mungkin yang ya harus nabung dari sekarang untuk bisa ke sana gitu ya. Kayak bismillah aja nyampe. Jangan bismillah doang Sat. Gitu. Nggak bisa Sat. Bisa. Baik Sat, lanjut Sat. Oke. Jadi waktu itu kan Visigoth. Dan ketika kaum muslimin masuk ke Andalus itu kan karena diundang. Justru karena diundang. Iya dong. Kenapa diundang? Ya karena ada permasalahan antara rakyat dan penguasanya di Spanyol, di Iberia. Artinya rakyatnya merasa tidak nyaman dengan... Bukan tidak nyaman lagi, musuhan dengan Rodrigo, gitu loh. Musuhan luar biasa. Rodrigo itu diktator bla 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 gitu. Penguasa-penguasa lokal itu di istilahnya dihabisi lah kalau tidak tidak disukai atau gimana gitu kan. Nah, makanya kan pertama kali yang minta itu adalah penguasa lokal, tapi dia wilayah kekuasaannya ada justru di wilayah Afrika, yaitu di Ceuta. Itu masalah geopolitik gitu lah yang harus kita pahami gitu ya. Ceuta ini kalau nggak salah samping Tangier.
Oh, justru malah masuknya lebih dekat ke Maroko ya Ustaz ya? Di dalam, artinya memang tanahnya tanah dengan Maroko sebenarnya Oh sampai begitu. sekarang pun. Sampai sekarang Tapi sekarang pun juga punya punya Spanyol. Spanyol? Iya. Iya iya iya. Iya, iya. karena mereka tahu ini geopolitik tua ini, tua banget. Oh. Nah, jadi Julian itu yang minta, yang ngundang, menyurati, mohon bebaskan kami dari Rodrigo. Dan itu didukung oleh unsur-unsur penguasa lokal yang ada di daratan. Di daratan Artinya Spanyol, Iberia. Julian juga mungkin sudah tahu bagaimana keadilan Islam, keadilan penguasa Islam, atau hanya sekedar Kalau tahu dalam arti secara umum ya pasti tahulah, saya yakin tahu karena kan berhubungan langsung secara ya, darat kan. secara darat dekat Gitu. Ustaz ya? Tapi kan yang paling besar atau faktor utamanya justru karena dia mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa dari Rodrigo kan. Oh, Kan gitu. Gitu. Itu yang saya katakan bahwa kenapa Tariq bin Ziyad dan Musa Nusayr bisa begitu cepat untuk menguasai Andalus itu. karena memang ada undangan. Ya karena undangan. Arti pada dasarnya masyarakatnya mendukung. Oke. Mereka tahu konsekuensi dari undangan ini, kemudian kaum muslimin yang berkuasa. Ya nggak apa-apa kan ketika penguasa ini adalah penguasa yang baik, yang adil, menggantikan yang zalim. Kan dasarnya itu. Yang Dan penting itu, masyarakatnya nyaman. ini yang terbukti. Tadi kan kita katakan bahwa Reconquista itu dimulai abad 11 sebenarnya. Iya. Terus 3 abad setengah kemana orang lokal? Apakah jadi muslim semua? Enggak. Justru enggak. Enggak. Yang muslim lah gitu loh. Tapi enggak semuanya muslim. Malah justru ada fenomena yang disebut dengan Mozarabes. Orang-orang Nasrani, orang-orang Katolik itu ke-Islam-Islaman. Loh. Selama 3 abad itu ke-Islam-Islaman. Bahkan setelah itu pun masih sebenarnya. Keislaman-islamannya itu seperti apa, Ustaz? Semua gaya hidup kaum muslimin selain syahadat aja udah. Itu kayak orang muslim. Oh gitu Ustaz ya? Iya. Ngobrol bahasa. Mungkin hafal Quran juga sebagian kali. Mungkin. Menarik saat ini, Ustaz. Karena nggak mungkin kan literasi Islam, literatur Islam terlepas dari Al-Quran kan nggak mungkin. Mau nggak mau, Ustaz. Ya nggak mau. Gitu loh. Artinya Mozarabes ini, fenomena Mozarabes ini orang-orang Nasrani Iya. lebih suka dengan gaya hidup Islami mungkin dalam pakaian gitu, Ustaz, dalam bahasa, Pokoknya semua hal. semua hal. Semua hal kecuali syahadat. Ya kalau hari ini mungkin ke barat-baratan gitu. Iya. Iya. Kalau kita kan terbalik kan, ke barat-baratan. Kalau dulu ke Islam-Islaman. Musta'aribun. Ke Arab-Araban. Mozarabes dari musta'aribun Iya, Mozarabes itu musta'aribun. ke Arab-Araban. Ke Arab-Araban. Maksudnya ke Islam-Islaman. Islam-Islaman, iya, Maksudnya. Ya artinya mereka ke Islam-Islaman itu karena apa, Ustaz? Melihat Islam itu kok pantas untuk cocok untuk ini kita harus mulai dari satu titik, pelajari sejarah Eropa di abad-abad pertengahan, betapa gelapnya mundurnya Eropa abad-abad itu. Ada bukunya, Ustaz, yang banyak lah bisa abad-abad menjelaskan pertengahan gitu. Banyak banget lah sejarah Eropa abad pertengahan sebelum Renaissance itu kayak apa gitu loh. Artinya Barat sebagai sebuah kekuatan dunia itu baru mulai melek gitu ya, dari keterbelakangannya itu kan setelah karena persentuhan dengan kaum muslimin, bukan bahkan persentuhan. Lah itu Mozarabes gimana persentuhan? Selain syahadat mereka semuanya udah. Bahasa Latin sebagai bahasa ilmiah tidak dipakai di Spanyol. Nggak dipakai. Kan bahasa lokal itu kan banyak, bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Prancis. Itu di zaman itu sebenarnya sampai zaman belakangan pun itu tidak dianggap sebagai standar bahasa ilmiah oleh orang Eropa. Terus bahasa ilmiahnya apa? Itu bahasa daerah, bahasa Andeso itu. Kalau bahasa Perancis, bahasa Jerman. Segaul gitu. Iya. Martin Luther itu kan ketika menulis kritiknya terhadap Katolik dan menjadi Protestan itu kan bahasa apa? Pakai bahasa Latin kan. Tidak pakai bahasa Jerman. Dia orang Jerman. Gitu loh. Jadi di Spanyol itu bahasa Latin itu sampai nggak pernah dipakai sebagai bahasa ilmiah. Karena apa? Karena ada pengganti. Mereka pakai bahasa Arab. Surat menyurat antara gereja itu pakai bahasa Arab. Justru pakai bahasa Arab. Iya. Oke. Ya. Menarik. Jadi ini bayangkan sampai di titik itu. Kan kalau sudah sampai titik intelektual budaya istilahnya sudah menyatu dengan unsur asing gitu loh. Kan bagi mereka asing lah kan kaum muslimin itu. Selain masalah tadi syahadatnya aja enggak. Itu artinya apa? Itu kan pengakuan dan itu 3 abad.
3 abad. Setidaknya sebelum Reconquista itu 3 abad. Gitu loh. Nah sebenarnya di sini menarik, saya ingin bertanya. Nah kalau misalnya Reconquista ini ya memang kalau dari pandangan mereka kan mungkin ya mereka mencari pembenaran, mencari justifikasi. Tapi sebenarnya secara faktanya setelah katakan Reconquista dengan puncaknya itu kejatuhan Granada, artinya kemudian Spanyol secara umum, Portugal juga Sebelumnya Portugal bahkan dikuasai oleh mereka gitu. Justru tambah maju atau gimana ada perbedaan nggak antara Spanyol yang dulu dikuasai umat Islam dengan kemudian dikuasai? Ya itu harus secara umum ya, nggak bisa sektor per sektor kan. Ya. Kalau sektor per sektor, saya barusan mengikuti ada seorang peneliti di Granada bahwa sistem pengairan Granada itu bukan sekedar Alhambra ya sebenarnya. Cuman Alhambra itu kan karena terlihat oleh mata gampang gitu loh. Istana sih Itu dia makanya. Tapi sebenarnya di Alhambra itu ada sistem pengairan yang sampai hari ini masih berjalan. Artinya nggak ada perubahan signifikan dari yang dahulu. Oh gitu. Di 500 daerah di Granada, sistem pengairan itu menyatu. Satu sistem. Adalah. Ini maksudnya pengairan ke rumah-rumah gitu, Sat? Bukan, pertanian. Oh. Yang menciptakan? Ya kaum muslimin. Oh. Dari dulu sampai sekarang. Ya berarti udah. Ya hitung aja lah. Ya intinya kan itu kan nggak satu waktu jadi kemudian serempak gitu kan, otomatis bertahap gitu waktu zaman kaum muslimin sekian ratus tahun. Tapi intinya dari dulu sampai sekarang masih digunakan. Artinya tidak ada inovasi baru oleh mereka? Bukan tidak ada, pasti ada lah. Lambat? Ya itu dia makanya. Artinya ketika hasil karya 800 tahun yang lalu masih dipakai hari ini, itu artinya apa? Berarti kan maju sekali dulu. Kalau itu 800 tahun bahkan 1000 tahun yang lalu, maju sekali berarti kan? Iya. Ada 500 titik loh, ada 500 daerah di Granada itu pakai yang disebut dengan Asakia. Asakia tadi Asakia. Dari Sikaya. Itu artinya irigasi ya. Iya. Bahkan zaman dulu sebelum ada mesin gitu loh. Jadi untuk disebut dengan mathana, tempat penggilingan gandum itu pakai air. Pakai tekanan air untuk menggiling gandum itu. Sudah tidak menggunakan sapi atau apa gitu, pakai air. Ya kan memang di Granada banyak itu, termasuk yang paling terkenal kan jamnya. Bagaimana perubahan jam itu pakai tekanan air. Waduh, ini agak-agak susah ngebayangin, memang kayaknya harus ke sono, Sat. Elah, alasan. Kalau pengen aja gitu. Soalnya sudah sangat detail begitu, Sat. Nah, gitu ya. ala kulli hal, kalau ditanyakannya seperti itu gitu loh. Jadi sebenarnya yang dilakukan kaum muslimin. Yang terjadi begini, yang jelas dengan adanya yang mereka sebut Reconquista itu adalah istilahnya dinamika itu malah terhenti gitu loh. Artinya justru terjadi pelambatan. Terjadi pelambatan. Kan yang bermasalah di kaum muslimin saat itu kan lebih pertama kali yang paling menonjol saat itu adalah masalah politiknya. Dari Bani Umayyah, satu daulah menjadi Tawaif 21 duailah. Jadi daulah kecil gitu loh. 21. Dari 1 menjadi 21 itu kan udah kebayang deh ya. Iya, 2 aja kadang suka ribut. Apalagi 21 ya. Nah, ini tendensius nih. Kalau 2 aja ribut. Ya ini gak ada maksud kemana-mana. Tergantung penafsiran para pemirsa aja. Nah, dan 21 itu maksudnya gak akur. Itu masalahnya. Udah mau 21 gak akur pula kan gitu. Kalau akur sih gak masalah. Ya kapan akur antara contohnya antara Toledo dengan Bani Zinnun dengan Bani Aftas di Badakhas. Kan gak pernah. Tapi walaupun secara politik ada masalah, tapi kalau secara itu gerakan dia. keilmuan, sisi yang lain kan masih berjalan. Tetap berjalan. Ya walaupun tidak sebagus saat di puncak Abdurrahman Nasir, saat keadaan stabil saja. Ya dong, jelas. Nah, maksudnya Reconquista itu semakin memperlambat.
Justru. Sangat. Waduh. Sekarang kalau kemudian kita anggap Eropa menjadi unsur penting dan memang kemudian faktanya demikian, setelah itu yang mengusung kemajuan sains dan lain sebagainya, itu kan setelah proses terjemahan gitu loh. Yang di Toledo ada berlangsung 200 sampai 300 tahun, itu nerjemahannya doang. Dengan kualitas terjemah menurut González Valencia, Ya. profesor, itu buruk sekali kualitasnya. Begitu Jadi 200 tahun itu proses terjemahannya aja bermasalah masih. Ngapain aja 200 tahunnya? Lah kan karena bahasa ilmiah mereka Latin sudah ancur-ancuran waktu itu nggak dipakai. Iya. Jadi terjemah itu dari bahasa Arab ke bahasa, kalau ke bahasa kita, dari bahasa Arab ke bahasa gaul Spanyol. Oh. Itu dulu, gaul. Karena bahasa Spanyol yang formalnya pun juga udah tergerus. Nah dari bahasa gaul Spanyol, darija, Hispania, itu kemudian baru ke bahasa Latin yang sederhana. Artinya yang belum bagus. Oh gitu. Makanya penerjemah tuh minimal 2 gitu loh. Jadi yang ngerti Arab ke Spanyol gaul, dari Spanyol gaul ke Latin sederhana, baru kemudian ada revisi. Aduh, kerja berapa kali itu? Makanya 200 tahun, 300 tahun. Itu School of Toledan Translators itu. Oh gitu, Sat. Madrasah Terjemah At-Tulaitilah. Ada madrasahnya, Sat? Ada madrasahnya. Sampai segitu. Kalau- Lahirnya peradaban Eropa itu dari proses madrasah terjemah. Kalau dibandingin gerakan terjemah umat Islam, Sat? Lah jauh, umat Islam cepat sekali terjemahnya. Cepat sekali. Itu hanya satu periode kurang lebih mengandalkan orang tempatan, baru generasi berikutnya sudah langsung kaum muslimin. Oh gitu ya? Iya, cepat-cepat kaum muslim itu. Iya, jadi dari penerjemahan ke menghasilkan karya baru itu cepat sekali. Prosesnya nggak nyampe 100 tahun. Mereka 200 tahun tuh proses terjemahannya doang. Oh, menarik. Lebih. School of Toledan itu di abad ke-12 setelah Toledo jatuh. Tahun 1085. Itu baru mulai. Nah, itu baru kemudian karya-karya mereka muncul tuh di abad 13, abad 14, itu 1300-an. Gitu lah. Ya. 200 tahun itu kelamaan, kecapean gitu. Ya udah berapa generasi? Itu makanya itu. Jadi kalau pakai bahasa sekarang itu, emangnya bisa kita bangkit, emangnya bisa kita ngejar, itu lama itu mereka kayak gitu. Belum lagi nanti Ya, artinya kalau memang kita kita ingin ada perubahan, kebangkitan, ya nggak bisa instan juga ya, Sat, ya? Memang nggak bisa. Di mana ada instan? Ya orang mie instan aja harus dimasak dulu kan. Kita kembali dari Reconquista. Iya, Sat. Jadi sebenarnya istilah itu dari awal bermasalah. Gitu loh. Artinya kita bisa mengkritisi gitu loh. Dari sudut kita pastilah gitu loh. Artinya dari sejarah kita gitu loh. Dari sejarah mereka sendiri juga bisa. Bisa dikritisi. Bisa dikritisi gitu. Apa magza, artinya apa esensi dari Reconquista? Apa yang Anda rebut kembali? Hak Anda apa? Orang Nasrani, bahkan Yahudi gitu loh. Di masa Andalus itu, mereka mendapatkan semua haknya kok. Bebas. Ya, coba sekarang Maimonides kan lahir dari rahim pendidikan Islam di Cordoba. Oh. Gitu loh. Orang Yahudi sampai bisa memiliki grammar Ibrani itu kan dari Andalus. Mereka menulis nahwu bahasa Ibrani pakai bahasa Arab. Justru gitu ya, Sat, ya? Ya memang sejarahnya begitu. Gitu loh. Kan yang syarahnya Taurat itu kan salah satunya itu kan Maimonides itu pakai bahasa Arab. Bahasa Arab. Wah. Menarik gitu deh. Masih ada nggak naskah? Karena bahasa ilmiah. Wah, itu apa namanya? Apa istilahnya? Maktutnya gitu ya. Naskahnya gitu. Ya. Nah, alam. Enggak tahu. Kan sejarahnya ada. Nanti kita cari yang bisa nyari lah, Sat. Oh, gitu. Nah. Jadi dari sisi mereka, andanya betapa nyamannya ada di situ. Gitu lah. Mereka bekerja sampai berkata di level pejabat-pejabat tinggi, administrasi, apalagi yang terkait dengan kepakaran-pakaran yang mereka kuasai, itu kan dipekerjakan oleh Khilafah Islam di Andalus. Ya artinya memang kita tidak di pandangan kita kadang kalau umat Islam yang
berkuasa, semuanya tuh umat Islam gitu. Padahal enggak juga Seth ya. Enggak, di mana? Kita memang ya peradaban Islam itu ya mengedepankan kompetensi gitu. Betul, sisi itunya. Itu alasannya. Artinya ketika apalagi kalau terkait dengan istilahnya nih, masalah duniawi, kemaslahatan duniawi. Ketika ada yang pakar di situ adalah non muslim, kenapa nggak dipakai? Ya. Ya jangan bicara masalah teologi, akidah, itu aja. Ya. Anda sebagai non muslim bicara masalah akidah Islam, didebat sama Ibnu Hazm di situ. Wah. Oh iya dong. Kalau Anda main-main di debat sama Ibnu Hazm gitu kan, berkata lah gitu. Ya. Atau harus berhadapan dengan Ibnu Abdul Bar gitu. Dan lain-lain di situ banyak banget gitu kan. Ya. Jangan macam-macam kalau kayak gitu. Kaum muslimin siap untuk mensterilkan akidahnya, keyakinannya gitu lah. Okay. Tapi bahwa Anda pakar dalam bidang ini, bidang itu, oke. Kepakaran Anda manfaatkan. Dan itu diakui. Dan mereka dihargai. Dalam arti diberi salary, diberi apa. Luar biasa. Kemudian kritik apa lagi Seth yang bisa kita kritik dari istilah reconquista dari pandangan mereka gitu. Dari sisi mereka. Kalau tadi kan secara faktanya kaum Nasrani, masyarakat Nasrani di sana juga selama kekuasaan Islam juga mereka nyaman. Kemudian mereka sebenarnya hak siapa, kan mereka tidak berhak sebenarnya karena Gotik dulu yang berkuasa. Dan kaum muslimin ke situ karena diundang. Ya. Nah itu. Diundang kemudian memakmurkan. Ya. Nah, itu. Ya sebenarnya dibalik itu semua bagi isinya landlordnya lah, lordnya itu yang menguasai tanah di mana-mana dan kemudian ya di daerah dulunya kan kecil di bagian utara, kemudian melebar. Mereka ingin pelebaran. Jelas ini masalah kerakusan lah gitu ya, keserakahan kekuasaan yang jelas. Ya pasti ada motif ekonomi dan sebagainya gitu. Bahwa itu kemudian dalam tanda petik gitu ya terbantu. Dan ini sisi ironis bagi kaum muslimin karena kaum muslimin pecah. Di mana satu sama lain kemudian untuk bisa menghantam saudaranya itu meremehkan potensi ancaman dari utara itu, dari kerajaan-kerajaan ini, Navarra, Leon, Aragon. Jadi mereka mengundang Castilla, Aragon gitu, diundang untuk mendukung mereka menghantam sama saudara muslim. Dan itu artinya dengan memberikan fasilitas, salah satu benteng diserahin akhirnya karena untuk menampung pasukan baru yang dari situ. Nah awalnya mereka pikir kecil ini biarin aja gitu, tapi kan kecil itu kan tambah gede lama ini semakin kecil. Itu yang akhirnya dia menang pun habis dicaplok. Kita tidak aware. Sekarang Toledo itu kan bisa dikatakan mercusuar dari gerakan ini, dari gerakan Reconquista, karena memiliki sejarah yang sangat luar biasa. Toledo itu kan ibu kota mereka dahulu, gitu loh. Menguasai Toledo itu artinya membangun secara spiritual dan ini sangat kuat sekali lah gitu ya. Selain strategis gitu ya, karena kan berada di tengah. Nah, siapa yang menguasai Toledo dari mereka? Kan Alfonso VI tahun 1085. Kan itu. Alfonso VI itu sebelumnya diasuh di Toledo oleh penguasa muslim. Oh jadi alumni Toledo. Dalam tanda petik. Iya, karena kan sebelumnya di Castilla itu kan masih pecah dengan Jilikia itu ini Portugal. Itu dua bersaudara itu berantem memperebutkan itu, gitu ya. Sancho dengan siapa lagi satu lagi. Nah, ini orang ketiga nih, Alfonso VI itu yang ketiga. Nah, di tengah perebutan itu dia istilah sejarahnya dia ngungsi karena keributan. Saya nggak menduga dia mengungsi sebenarnya. Itu bagian dari strategi. Gitu loh. Mundur dulu biar. Enggak, si Alfonso itu jadi kayak korban, kemudian dititipkan ke Toledo. Toledo udah sini aja. 2 tahun atau berapa? Berada di jantung kekuasaan Toledo. Yang ngerti semuanya lah dia. Dia memetaan dari dalam. Begitu kakaknya Sancho itu mati, meninggal gitu lah. Setelah menguasai Jilikia. Nah dia kemudian Alfonso datang. Kemudian menjadi raja pengganti
Sancho. Oh, gitu. Menguasai Portugal dengan Castilla, Jalicia waktu itu. Nah, dari situlah dia nyerang Toledo. Karena udah tahu semuanya. Artinya kita bicara dari segi apa? Dari segi moral, tak kuluta meriwata asi amri. Baru kemarin kan kalau bahasa Firaun kan itu. Ya kan? Bukankah dari sejak kecil kami yang ngasuhmu, yang membesarkanmu, ngasih kamu makan gitu kan. Terus kan nggak ada rasa terima kasihnya sama sekali. Kan gitu satu sisi. Dan apa yang dilakukan oleh Alfonso di Toledo? Emangnya ada rasa iba, simpati? Habis. Dihabisi dalam arti Seganas-ganasnya. tanpa memandang Bahwa dia pernah dilindungi di situ. Enggak ada. Nah ya itu perjanjiannya aja dikhianati dalam hitungan kalau nggak salah minggu atau bulan lah. Gitu lah. Capek. Kalau sekian abad umat Islam di sana melakukan perjanjian, pernah ada cerita pengkhianatan dari umat Islam? Itu saya kalau pernah ada wallahualam gitu ya. Artinya memang secara umum kaum muslimin selalu memenuhi janji. Tapi apakah pernah kaum muslimin mengkhianati? Lah itu masalah. Kalaupun ada berarti kan itu sesuatu yang jarang. Karena secara umum tidak ada. Secara umum saya tidak menemukan. Mungkin itu di penelitiannya Profesor almarhum Abdurrahman Ali Al-Haji ada di situ. Tapi bukunya saya cari-cari juga nggak temu. Artinya buku utuhnya terkait dengan masalah dokumen-dokumen perjanjian. Oh. Ya. Tapi kalau dari mereka selalu kata beliau sudah jadi tabiat. Yes, di mana-mana. Mau Valencia, mau Granada, gitu kan. Ya tragedi dari mulai La Rambla, kemudian dan seterusnya. Susah kalau udah jadi tabiat katanya. Iya. Iya kan. La yarqubuna fikum illa wala dhimmah. Baik, kira-kira cukup, Ustaz. Apa yang cukup nih? Yang jelas kalau kita ingin memahami istilah itu dan fakta sejarahnya, maka di sini menurut saya kita harus punya keberanian yang muncul dari sebuah kesadaran terhadap identitas kita sebagai Muslim, gitu ya. Bahwa istilah-istilah seperti ini dalam penulisan sejarah kita, maksudnya ketika itu kita masukkan dalam bagian dari sejarah kita, problematis dari awal, dari akar. Dan kita tidak boleh begitu menurut saya. Kita terima bahwa ada gerakan reconquista apaan? Artinya mungkin ini Ustaz ya, terutama buat anak-anak muda yang milenial atau Gen Z atau mungkin after Gen Z gitu Ustaz ya. Mungkin harus punya pola pikir yang kritis gitu Ustaz. Bukan skeptis. Kritis itu kan artinya dia sedang dihadapkan oleh informasi apa. Ya. Kritis itu kemudian mencari tahu gitu kan. Bukan hanya sekedar meragukan gitu. Emang gitu kan, itu nggak cari kebenaran gitu Ustaz. Ya. Dimulai dari generasi orang tuanya dulu gitu. Karena itu dasar masalahnya orang tuanya nggak membekali dan nggak mendidik gitu lah anak-anak. Dan ini akan berdampak besar terhadap karakter kita, pembentukan karakter kita sebagai Muslim, di mana sejarah Islam adalah bagian dari kita yang tidak bisa kita lepaskan gitu lah. Dan sejarah Islam sebenarnya memiliki catatan-catatan emas. Betul. Walaupun tidak menafikan tadi bahwa kita memang kaum muslimin ada masalah ketika di masa yang disebut oleh mereka dengan reconquista. Itu catatan tersendiri, yaitu insya Allah bagian dari pembahasan dalam kelas webinar kita. Ini menarik gitu, ini. Ya, runtuhnya Granada itu seperti apa sih, dan kenapa sih sampai di titik itu, dan apa kemudian dampaknya, gitu. Dan apa cerita-cerita di belakangnya? Waduh, kalau itu panjang kalau cerita di belakang. Selalu di belakang itu tidak terbatas, unlimited. Baik, pemirsa Sirah TV. Jangan lupa sekali lagi ikuti webinar yang insya Allah akan diselenggarakan di kalau tidak salah pertengahan Oktober saja. Insya Allah. Judulnya adalah The Fall of Granada. Cerita keruntuhan Granada yang tentu akan sangat seru sekali dibawakan oleh guru kita Ustaz Asep Sobari.
Dan para pemirsa jangan lupa untuk selalu mengikuti segala konten yang kita sediakan, kita sajikan di Sirah TV. Selalu ikuti dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke saudara kita, ke teman kita, di media sosial kita, untuk lebih tersiarnya edukasi tentang Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Baik pemirsa, kita undur diri. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW.